Ibu mau apa, hah? Memangnya ibu mau usir aku? Ya silahkan, tapi meski ibu bunuh aku nggak akan bilang aku kemana. Ada cukup. Kita nggak bisa selalu begini. Tolong bilang kamu kemana. Kenapa kamu harus berbohong? Aku nggak akan bilang, itu kan privasiku. Aku mau ke kamar. Ada. Kami selalu memberikanmu izin, kan? Kenapa kamu jadi tertutup? Dari mana pengaruh ini? Kami nggak membesarkanmu seperti itu, ayah dan ibu. Nggak ada berbohong atau rahasia di keluarga ini. Oh, benarkah? Iya, ceritakan sekarang. Kamu harus bilang kamu kemana. Atau kamu nggak boleh kemana-mana, selain pergi ke sekolah atau hanya di rumah saja selama sebulan. Jadi nggak ada rahasia di antara kita. Jadi tolong ceritakan ibu, kalau aku dan Maya adalah anak pertama ibu. Apa maksudmu Ada? Anak pertama itu laki-laki kan? Kenapa kamu berpikir begitu? Aku baca di buku harian. Jadi ibu juga bisa bohong, ibu juga punya rahasia. Katakan ibu, apa yang terjadi dengan kakak kami? Kamu bilang apa? Apa kamu sadar dengan yang kamu katakan? Kakak nggak pernah ada untukku. Sejauh ini aku selalu saja sendiri. Aku datang untuk mengambil semua yang menjadi hakku. Setelah itu, aku akan memulai lagi hidupku dari awal. Diam kamu! Kamu main, kamu kalah. Bertahun-tahun cuma omong kosong. Akui saja, kamu gagal. Sekali saja, kamu jangan sok tahu. Sejak zaman kakek buyut, tanah ini milik kita. Kalau hilang sejengkal, artinya rugi. Bagaimana bisa kamu gadaikan tanah ke bank? Apa nggak punya akal kamu? Kalau ngikutin kakak, kita sudah kehilangan dari dulu. Aku punya rencana, dan sudah kupikirkan. Tapi syaratnya aku dapat hakku dari kakak. Cukup. Rencana apa? Kenapa aku harus kerjasama? Selesaikan ini dan kembalikan uangku. Kamu paham? Dulu aku pernah bilang ke ayah dan juga ke kamu. Tanah nggak boleh dijual. Lebih baik kepalamu saja yang dipenggal. Tapi aku juga punya hak atas tanah itu. Hak apa? Kamu sudah bikin ayah senang. Anak pintar, kebanggaan keluarga. Mereka percaya kamu. Tapi tiap kali kamu datang, kamu cuma bikin kacau. Kamu bilang berhenti tanam pistachio. Tanam bunga matahari, kita kemas, jual, bikin merek. Lalu kamu ubah pikiran, kamu malah masuk ke otomotif. Nanti pasti untung besar katamu. Seharusnya bawa keluarga maju kan? Tapi kamu habiskan sedikit demi sedikit, hancurkan semuanya. Kamu kira dengan ijazah saja cukup? Atau hanya dengan uang? Cukup! Kakak itu cuma kehilangan uang. Aku kehilangan keluarga. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan hidupku. Kakak, aku datang untuk mengambil barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa anak nakal? Ngapain kesini? Ayolah Paman, kupikir aku mau ditraktir teh. Sudahlah, aku nggak percaya. Bolos sekolah lagi ya? Paman, ayolah. Ada penagihan yang harus diurus. Sejak kapan kamu jadi akuntan? Jangan marah Paman. Anggap saja ini pelajaran matematika. Sepertinya Kendall nggak akan biarkan kamu lulus sekolah, nak. Dia mengajari aku semuanya, Paman. Aku akan mengambil alih pekerjaannya. Nggak perlu sekolah lagi. Dengar, nak, kamu ambil alih bisnis dan juga mau berdagang. Tapi untuk itu, kamu harus belajar dan juga berkembang. Karena sekarang semuanya pakai mesin. Kamu harus tahu di luar sana dunia itu hebat. Apa mungkin kamu mau pergi keluar sana? Aku nggak akan kemana-mana, Paman. Mereka yang pernah pergi cuma datang sesekali lalu pamer. Aku nggak mau tinggalkan ibu sendirian. Ibu mereka menangis, ibuku enggak. Aku menyukai tempat ini. Sampai ketemu lagi, Paman. Kamu nggak mau minum teh dulu? Anggap saja sudah. Terima kasih banyak.
Ibu pasti nggak bisa jawab kan? Artinya semua orang bisa tertutup, nggak semua hal diberitahu ke semua orang. Dia meninggal. Dia meninggal sesaat setelah lahir. Dia itu pacarmu. Cantik banget ya. Jaga mulutmu, brengsek. Hei, aku kan gak bermaksud kasar. Aku cuma bilang kalau dia itu cantik. Dia itu bukan pacarku. Lepaskan. Ya Tuhan, ya ampun. Maaf, aku nggak melihatmu barusan. Kamu buta ya? Makanya lain kali perhatikan jalan, jangan melamun. Aku sudah minta maaf kan? Ya ampun. Sudah salah masih aja melawan. Pasti itu buku catatan penting ya? Gak apa-apa, aku ambilkan. Enggak, terima kasih. Kita satu sekolahan ya? Aku nggak kenal kamu. Jadi kamu si murid baru itu? Bagaimana kamu bisa tahu aku murid baru? Aku tahu segalanya. Namaku Baran. Senang berkenalan, Aisyah. Nggak mau. Oh, lihat, itu kapal si Kendall kan? Ya, itu kapalnya. Riza! Riza, cepat ke sini! Wah! Murad tenggelam! Adikku tenggelam! Riza! Cepat suruh penyelamat datang ke sini, cepat! Suruh tim penyelamat datang ke sini! Ayo cepat Riza, cepat! Riza, adikku tenggelam! Murad, dia tenggelam! Adikku tenggelam! Murad tenggelam! Kamu di mana, Murad? Saat ini aku mau pergi ke kantor, lalu pergi ke sekolah. Aku janji untuk bayar hari ini. Murad belum menjawab teleponku, mungkin dia sangat sibuk. Pak Murad malam ini nggak datang. Dia akan datang, dan dia akan memperbaiki semua ini. Cukup, Narin. Banyak sekali. Kamu capek. Aku lihat kamu nggak istirahat sejak pagi. Aku baik-baik saja, Ibu. Kalau nanti kurang saat para pria pulang, biar meja kita jadi meriah.
Dia bilang akan tinggal. Aku nggak tanya. Seringkali dia naik pesawat dan pergi tanpa pulang. Jangan kaget kalau itu terjadi lagi. Nggak apa-apa, Ibu. Kalau dia kembali, aku tetap masak. Ibu! 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 Ada apa, Nak? Murad! Kita kehilangan dia. Dia hilang. Siapa? Apa yang terjadi? Murad, dia... Dia hilang di sungai. Dia jatuh dan gak bisa naik. Dia tenggelam. Kamu bikin ibu sedih lagi. Belum cukup baca buku hariannya, kamu bilang soal anak pertamanya, kan? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa benar dia meninggal? Kamu bikin ibu sedih tanpa alasan. Dan kamu salahkan dia. Cepat sana minta maaf. Jangan diperpanjang, Maya. Bagaimana aku tahu? Aku cuma bicara apa adanya. Ya udah, terserah kamu aja. Aku langsung lompat ke air, cari lagi dan lagi. Nggak ada, dia langsung hilang, nggak bisa ditemukan. Aku nggak tahu harus apa. Adikku hilang. Dia bikin aku hancur. Di mana anakku? Apa yang terjadi dengan Murad? Apa yang terjadi dengan Murad, Kendall? Bagaimana bisa? Ibu, hatiku juga hancur, Bu. Aku gak paham awalnya. Dia bilang, Kak, keadaanku buruk, aku bangkrut, aku tamat, aku malu, begitu. Aku bilang, apa maksudmu? Kita punya tanah besar dan bisnis kita juga jalan. Kita bisa jual sesuatu dan bayar hutang. Dia bilang, enggak, Kak. Kakak sudah banyak bantu aku. Aku tamat, Kak. Aku malu, katanya. Aku sudah kehilangan segalanya. Sudah habis semuanya. Dan dia sepertinya sudah berniat. Aku bisa lihat dari matanya. Tapi aku menyangkal. Aku bilang, adikku, hanya Tuhan yang gak jatuh. Jangan gila. Kamu punya anak. Kamu punya baran.
Dia bilang Baran anakmu sekarang. Dia menatapku dengan sedih seolah-olah dia mau pamit. Kakak sudah membesarkannya. Mulai sekarang kakak jaga dia. Aku mau bilang apa maksudmu adikku. Tapi dia lompat sebelum aku selesai. Aku gak bisa untuk menahannya. Demi Tuhan, hukumlah aku. Dia hilang tenggelam di sungai ini. Aku lompat setelah itu. Tapi aku nggak bisa menemukan dia. Lempar aku ke sungai. Lempar aku ke sungai. Ibu jangan bilang begitu. Ibu jangan bilang begitu. Efrat, Ibu. sungai telah mengambil anakku. Cari. Ibu. Mungkin dia masih hidup. Keringlah. Mengeringlah sampai dasar. Ibu. Murad. Murad. Murad, lepaskan aku. Jangan lakukan itu. Jangan. Akan berat rasanya kalau kehilangan dua sekaligus. Kau mau tinggalkan Baran tanpa ibu? Sudah diselesaikan? Oh Tunggu ya. ya, kalau sudah selesai. Sebentar lagi. Oh iya, nanti saya kesana. Iya. Baik Pak. Titi yang begini aja. Oh iya Pak. Baik. Nanti sebentar lagi. Saya harus sampaikan apa ke Bu Ebru? Kamu sudah katakan aku di sini. Mungkin dia datang untuk hal lain. Dia mungkin polos, tapi bukan bodoh. Di mana dia sekarang? Dia di ruang Pak Murad. Murad, seharusnya kamu itu harus cerita. Ebru, selamat datang. Silakan masuk. Bu Ebru, selamat Hai. datang. Hai. Kamu baik-baik saja? Aku benar-benar kesal. Hari ini Murad pergi ke Halfeti. Syukurlah dia akan kembali sore. Ali, tadi aku ke sekolah putriku. Di sana ada masalah pembayaran. Kamu nggak bisa bayangkan betapa malunya aku. Aku nggak mau membuat orang sampai kehilangan pekerjaan, tapi ini harus dibereskan. Ebru, Bukan cuma sebulan 2 bulan, ini lebih lama lagi. Selesaikan ini. Harus dibayar hari ini, aku sudah berjanji. Ada apa? kita nggak bisa bayar. Maksudmu nggak ada uang? Harus bilang apa ke kepala sekolah? Ali, bilang sesuatu. Besok kita bisa bayar kan? Bilang sesuatu. Kamu nggak ngerti, Ebru. Kamu sadarlah, kita ini sudah bangkrut. Ali, bawakan tabung. Bagaimana, Komandan? Apa ada temuan? Ganti saja. Enggak, Pak Kendall. Sepertinya ada masalah dengan tabung dan kami akan ganti. Iya, baiklah. Belum ketemu juga. Semoga nanti ketemu. Iya, semoga. Semoga saja. Iya, coba saja tunjukkannya. Kira-kira bakal ketemu atau tidak ya? Kasihan sekali memang saja. Semoga nggak masalah apa-apa. Sudah sering aku bilang, jangan sembunyikan, ceritakan semuanya. Tapi dia selalu yakin bisa cari jalan itu. Dia terus berjuang. Dan dalam 4 bulan terakhir ini, semuanya jatuh. Perusahaan, kebun di Antep, lalu pabrik.
bahkan rumah besar, semua rekening. Singkatnya, semua yang kamu punya, semua yang sudah kamu pikirkan, semua sudah digadaikan. Kalung yang berada di lehermu bukan milikmu lagi. Kalau menurutku, nggak ada cara untuk membayarnya. Dia terus berharap akan baik-baik saja. Dia nggak pernah cerita ke kamu. Tapi, makin dia berusaha, makin tenggelam. Pak Kendall, ada telepon. Murad sayang, kamu nggak bisa bayangkan apa yang terjadi. Adik ipar, aku adalah Kendall, kakaknya Murad. Iya, aku pikir Murad yang menjawab telepon. Murad di mana? Oh ya, halo. Adik ipar, dia nggak ada. Di mana dia? Adik ipar, Murad jatuh ke sungai. Dia hilang di sungai. Apa bisa diulangi? Dia jatuh ke sungai. Apa? Apakah dia baik-baik saja? Sudah berjam-jam dicari dan belum ketemu juga. Oh, ya ampun. Halo, adik ipar. Adik ipar. Iya, mereka masih mencarinya. Tapi sudah berjam-jam dicari. Dia belum ditemukan. Ya, oke. Aku akan datang ke sana. Ya, baik adik ipar. Recep. Iya, Pak. Di mana Baran? Dia sekarang ada di kota. Kamu nggak bilang ke dia kan? Enggak, sesuai perintahmu, aku nggak kasih tahu. Bagus, jangan kasih tahu. Biarkan dia di kota malam ini, temani dia. Sibukkan dia sampai aku memanggilnya. Iya. Jangan sampai dia tahu. Kamu paham? Ayo. Ibu, Ozlam, Melik, ayo kita pulang. Jangan tunggu di sini. Nah, ibu gak bisa hanya di rumah menunggu. Ibu jadi beban hati orang di sini. Biarkan mereka kerja dengan tenang. Pulanglah. Ayo, Bu. Ozlam, pergilah. Narin, sepupu. Jangan biarkan ibu sendirian. Sana. Ibu, boleh aku tinggal? Aku nggak mau pergi tanpa Murad. Narin, dengar. Kalau Kendall bilang pergi, pasti dia tahu sesuatu. Dimanapun kamu menunggu, takdirnya tetap sama. Ayo, jangan bikin Kendall marah.
Aku juga nggak mengerti. Aku nggak tahu apa-apa. Mereka bilang Murad kecelakaan. Aku sedang ke sana. Baik, Bu Ebru, baik. Aku gak akan bilang ke anak-anak, jangan khawatir. Baiklah. Perhatian, perhatian. Sebelum meninggalkan bandara, harap periksa diri bawa cek. Jangan sampai ada yang tertimbun. Halo, tunggu sebentar ya. Siap-siap ya. Bu Ebru, Iya, apa ada kabar? Murad sudah ditemukan? belum. Aku pun juga belum tahu. Kita akan tahu nanti. Aku Virat, sepupu suamimu. Kendaraan kita di sana. Mau berantakan. Pintu mobilmu belum tertutup. Tarik yang kuat. Biar ku bantu. Enggak. Begini nggak apa-apa. Biarkan saja. August, ada apa? Sepertinya angin makin kencang saat matahari terbenam. Aku akan hentikan pencarian penyelam. Aku nggak bisa ambil resiko sekarang. Paman bilang paman gak mau aku datang. Kenapa, paman? Harimau, aku kasih kamu libur. Yusuf cerita apa yang kamu lakukan. Jadi aku mau beri hadiah. Kenapa? Paman memang yang terbaik. Sampai jumpa besok pagi ya, paman. Tapi kamu jangan datang terlalu pagi ya. Enggak, paman. Aku gak bisa bangun pagi. Oke, dah. Baiklah, dadah, paman. Ibuku tahu apa enggak, paman? Iya, aku udah bilang. Sampai jumpa. Bersenang-senanglah. Selamat datang, Ipar. Aku Kendall. Apa yang terjadi? Bagaimana situasi terbaru? Hah? Sudah berjam-jam, tapi belum ketemu. Apa airnya cukup dalam? Berapa penyelam yang ada di sana? Apa nggak ada orang di sana? Ada yang bisa menjawabku? Tempat ini bukan kolam renang yang ada di rumahmu. Mereka sudah mencarinya sejak pagi. Apa yang kamu harap kamu bisa lihat malam ini? Ini Sungai Efrat. Kamu benar-benar nggak tahu betapa ganasnya sungai ini. Jangan bilang begitu. Murad pasti ditemukan. Itulah yang kita harapkan. Hidup kita hancur dalam sedetik. Saat itu dia terlepas dari tanganku. Kamu bersama dia? Bagaimana kecelakaan bisa terjadi? Murad perenang handal. Kecelakaan apa maksudmu? Kamu salah. Aku bisa jelaskan. Murad datang. Dia bilang
Kalau dia bangkrut, Siapa perempuan ini? kami duduk dan bicara dari hati. Istrinya Murad. Dia menangis seperti anak kecil. Lalu dia lompat ke sungai Efrat. Aku nggak bisa menahannya. Dia langsung hilang. Tenggelam ke dasar air seperti batu. Aku cari tapi nggak ketemu. Jadi seperti yang kamu dengar ini, saudaraku itu melakukan bunuh diri. Oh enggak, ini sulit dipercaya. Murad nggak akan lakukan hal seperti itu. Dia nggak akan meninggalkan kita. Apa yang kamu bilang? Aku ini kakaknya, saudara kandungnya. Oh, enggak. Kamu ini salah paham. Aku cuma nggak bisa mengerti ini. Jadi apa maksudmu, ha? Aku yang lempar Murad ke air? Aku yang mencekiknya dengan tangan begitu? Itu maksudmu? Enggak. Aku nggak bermaksud begitu. Kamu sudah salah paham padaku. Dengar, aku nggak mau menyalahkan siapapun. Tapi Murad nggak akan lakukan hal itu. Dia itu orang yang kuat. Kalian itu bangkrut. Uang kalian sudah habis. Lelaki malang itu nggak tahan. Apa masih mau bohong kalian nggak bangkrut? Iya, itu benar. Itu memang benar. Tapi aku tahu Murad nggak akan lakukan hal seperti itu. Dia itu sangat kuat. Dia selalu berjuang. Dia nggak pernah menyerah. Dia sudah muak. Entah bagaimana kamu sampai di titik itu. Karena dia tahu itu dosa besar. Adikku itu dibesarkan di sini. Dia nggak akan terjun ke sungai dengan risiko terbakar di neraka. Dia nggak akan bunuh diri. Pak Kendall, tolong tenang sebentar. Saat ini Ibu Ebru sedang berduka, tolong. Riza, ambilkan air. Enggak. Aku punya air sendiri. Jadi bagaimana sekarang? Kami hentikan pencariannya hari ini. Besok kami akan lanjut lagi siang hari. Enggak. Tolong jangan hentikan. Mungkin kalau dicari sebentar lagi Murad bisa ditemukan. Aku mohon. Bu Ebru, sepertinya nggak ada gunanya juga kita cari di jam segini. Aku mohon padamu. Narin, ambilkan minyak angin. Jangan lihat aku seperti itu. Saudaramu yang ingin bawa dia ke sini. Ada yang kamu mau ceritakan pada ibu, nak? Nggak ada perubahan, Bu. Masih sama aja. Ibu minum ini ya. Nanti nggak bisa bangun pagi, ibu lemah. Terima kasih.
Melik, tolong dibantu. Tunggu. Sadarlah. Hei, Ebru. Apa yang terjadi? Kamu pingsan. Jadi kami membawa kamu pulang. Apakah tim penyelamat sudah pergi? Mereka masih mencari Murad, kan? Belum ketemu, mereka akan cari lagi besok pagi. Kenapa kamu bangun, Nak? Nggak apa-apa, Bu Kadri. Aku cuma mau cari suamiku. Mau kemana? Mau ke siapa? Sudah malam. Sudah, jangan dipikirkan. Biarkan saja dia pergi. Aku mau pulang. Ya, baiklah. Selamat malam. Ibu, tolong minum sedikit, Bu. Ayolah, Bu. Kamu jangan khawatir. Mereka nggak akan bertemu langsung. Ini akan membuatmu hangat. Ayo kita pergi nonton film. Harimau, apapun yang kamu mau. Lalu kita pulang. Kendall bilang, kamu boleh bersenang-senang sampai malam. Lalu kita pulang bersama. Hei kawan, Ya?
Ada apa? Nggak ada apa-apa. Ayo, nanti kita bisa ketinggalan filmnya. Hei Nak Baran, Apa kabar Paman Mehmet? aku ikut bersedih Nak. Sungai Efrat itu memang ganas. Semoga Tuhan mengampuninya. Turut berduka, ayahmu masih sangat muda. Sepertinya harapan sangat kecil mulai sekarang, Pak Kendall. Jangan bilang begitu, Komandan. Apa jasadnya nggak akan ditemukan? Sayangnya itu sangat sulit. Lebih baik perlahan-lahan Ibu dibiasakan dengan keadaan ini. Kapan pencarian akan berakhir? Sepertinya kami akan coba hentikan saat gelap. Oh ya ampun, apa yang dia lakukan? Dia bisa celaka.
Apa yang dilakukan? Ya ampun, lihat, dia terjun ke air. Dia lihat sesuatu. Pak Virat, Pak Virat. Penyelam, ayo ke dermaga sekarang. Virat! Pak Virat, Pak Virat. Kakak! Pelan-pelan, pelan-pelan. Pegang dia. Pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Taruh dia di selimut, perlahan-lahan. Pakai selimut ini, Pak, biar hangat. Kancingnya sudah robek. Tubuhnya mungkin sudah bengkak dan juga sudah pecah. Apa kamu coba mengancamku, ha? Baran itu anakku. Kakak merebutnya dariku dari dulu. Dan Ebru pasti bahagia anak yang dia kira sudah meninggal saat lahir masih hidup. Aku juga akan terbebas dari penyesalan ini. Jangan coba-coba lakukan itu. Oh, pasti kulakukan. Aku akan bilang semuanya ke Ebru. Aku juga akan ambil Baran. Kami akan jadi keluarga lagi. Kenapa aku yang harus kalah dalam drama ini? Jelas enggak bisa. Aku enggak akan pernah izinkan. Enggak akan pernah. Baran satu-satunya masa depan keluarga ini kan. Ayah juga bilang begitu. Ozlam juga akan punya anak perempuan. Harapanmu sudah pupus. Yang tersisa hanya Baran. Itu sebabnya kakak tidak merelakannya. Baran itu anakku. Kakak tidak bisa menyangkalnya. Sia-sia saja. Dia anakku. Aku ada di mana dia berada. Aku ayahnya. Diam kamu. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Kamu bilang nggak akan ada yang tahu. Baran itu anak Ebru, bukan Narin. Ebru harus tahu itu. Baran, dia bukan anakmu. Dia adalah anakku. Apa kamu paham? Kamu paham? Baran itu adalah anakku. Baran itu anakku. Gak ada yang bisa ambil dia dariku.
Nggak ada yang bisa ambil Baran dariku. Nggak ada. Dia anakku. Aku yang membesarkan dia. Dia janji padaku